Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan landasan neurologis bahasa. Perkembangan bahasa pada manusia sangat berkaitan erat dengan perkembangan biologisnya. Selain faktor biologis, faktor yang sangat penting dalam penguasaan bahasa ialah faktor neurologis. Nah, faktor neurologis itu membahas tentang kaitan antara otak dengan bahasa. Nah, neurologis berkaitan dengan bahasa karena kemampuan seseorang dalam berbahasa tidak hanya didapat pada lingkungannya saja, tetapi terdapat juga faktor neurologis yang ada sejak lahir. Nah, peran otak itu sangat besar dalam pemerolehan, pemahaman, serta pemakaian pada bahasa. Oleh karena itu, perkembangan bahasa sangat berkaitan erat dengan perkembangan otak. Nah, selanjutnya saya akan membahas perbedaan antara otak manusia dengan otak makhluk lainnya. Nah, perbedaan otak manusia dengan makhluk lainnya tidak hanya terletak pada beratnya saja, tetapi juga terletak pada struktur dan fungsinya. Nah, pada otak manusia ada bagian-bagian yang sifatnya itu manusiawi, seperti bagian yang berkaitan dengan pendengaran, ujaran, pengontrolan alat ujar, dan sebagainya. Nah, sebaliknya pada otak makhluk lain tidak ada bagian-bagian yang berkenaan dengan ujaran tersebut. Otak pada makhluk lain itu dia lebih banyak berhubungan dengan insting. Nah, pada otak terdapat dua sisi, yaitu ada sisi kiri dan juga sisi kanan. Nah, sisi kiri dan kanan ini disebut dengan hemisfer. Nah, jadi otak itu terdiri dari dua hemisfer, ada hemisfer kanan dan juga hemisfer kiri. Nah, hemisfer kiri ini dia lebih ketika seseorang terlibat dalam tugas yang memahami materi, seperti contohnya itu saat kita mengerjakan soal matematika dan memahami materi yang bersifat teknis. Nah, hemisfer kiri ini dia juga mengatur kemampuan untuk mengekspresikan diri dalam bahasa. Nah, sedangkan hemisfer kanan dia memiliki kemampuan lebih dalam untuk memecahkan persoalan yang merujuk kepada kemampuan visual, seperti kemampuan menggunakan peta, meniru cara berpakaian, mengenali wajah, mengenali ekspresi wajah, seperti itu. Nah, hemisfer kanan ini dia lebih aktif ketika seseorang mencoba berkreasi dan memberikan apresiasi terhadap seni dan juga musik. Nah, intinya itu di dalam suatu aktivitas kedua sisi otak ini saling bekerja sama. Nah, tidak semua manusia memiliki kesempurnaan dalam berbahasa. Nah, ada juga yang memiliki kelainan berbicara atau gangguan wicara. Nah, kelainan berbicara ini ditimbulkan karena adanya masalah dalam komunikasi dan bagian-bagian yang berhubungan dengannya, seperti contohnya itu fungsi organ bicara. Nah, penyebab dari gangguan bicara ini sangat banyak sekali. Contohnya itu misalnya gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, autisme, gangguan emosi, dan perilaku lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas otak pria dan juga otak wanita. Nah, ada perbedaan antara otak pria dan juga otak wanita. Perbedaannya itu pada bentuknya. Nah, hemisfer kiri pada wanita itu lebih tebal daripada hemisfer kanan. Nah, keadaan seperti inilah yang menyebabkan wanita lebih banyak berbicara daripada pria. Jadi, wanita memiliki hemisfer kiri yang lebih tebal, sehingga umumnya para wanita ini pandai dalam hal berbahasa. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan saya tentang landasan neurologis bahasa. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, karena saya di sini juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.